berasal dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Sebagai guru IPS, saya di sini akan mengikuti lomba video pembelajaran Festival Fakih Usman yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen PDM Gresik tahun 2022. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, walaupun hari ini kita sedang berpuasa, kita harus tetap bersemangat karena kita sedang belajar untuk menuntut ilmu. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Amin, alhamdulillah. Nah, setelah itu Ustazah absensi terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada? Kenapa? Oh, ada yang sakit. Nah, kalau ada teman kita yang sakit anak-anak, kita berdoa untuk teman kita ya. Semoga diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul dengan kita kembali di sini dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, di sini Ustazah ingin menjelaskan sedikit bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan. Karena apa? Kesehatan merupakan kenikmatan yang luar biasa yang sudah Allah beri kepada kita. Jadi kita wajib untuk bersyukur. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang Ustazah ingin kalian semuanya buka buku paket halaman 51. Kita belajar tentang subbab baru. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini kita masih ada di bab pertama, yaitu mengenai manusia, tempat dan juga lingkungan, tetapi berbeda dengan subbab yang minggu lalu. Hayo di sini siapa yang masih ingat subbab pertemuan kita minggu lalu? Ya? Oke, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai dinamika penduduk, pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, dan juga etik serta budaya Indonesia. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang subbab kondisi Indonesia dengan tujuan pembelajaran agar kita dapat memahami bahwa kondisi alam di Indonesia dan juga dapat memahami kondisi fisik wilayah di Indonesia, bentuk muka bumi dan juga kondisi iklim di Indonesia. Nah, pada subbab kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi alam di Indonesia, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu kondisi fisik wilayah dan yang kedua adalah keragaman flora dan fauna. Nah, fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kondisi fisik wilayah, di mana kondisi fisik wilayah ini anak-anak dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah keadaan geologi Indonesia, yang kedua adalah bentuk muka bumi, dan yang ketiga adalah bentuk iklim di Indonesia. Wah, sangat menarik bukan? Nah, anak-anak, kita tahu ini adalah peta Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, negara yang sangat luas dengan beragam suku, bangsa, dan juga sumber daya alam yang melimpah, di mana kondisi sumber daya alam ini juga mempengaruhi kondisi wilayah di Indonesia, sehingga banyak sekali loh para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dengan adanya kondisi alam yang sangat menarik dan juga indah, mulai dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contohnya adalah wisata di Baiklah anak-anak, ini adalah salah satu atau merupakan contoh destinasi wisata yang ada di Indonesia. Pertama yaitu Bali, yang kedua Malang, Jawa Timur, yang ketiga Yogyakarta, dan yang keempat adalah Lombok. Wah, sangat menarik dan juga indah kan anak-anak? Siapa di sini yang pernah berlibur ke salah satu tempat wisata tersebut? Nah, iya, salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia yang sudah terkenal. Nah, anak-anak, dari tempat wisata tersebut kita ketahui kondisi alam yang berbeda-beda. Maka dari itu kita juga harus mempelajari kondisi geologi yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu pengertian geologi? Ya, ada yang jawab? Batuan, iya. Nah, Ustazah lengkapi ya bahwa kondisi geologi Indonesia merupakan suatu wilayah yang dimana berdasarkan letak batuan yang ada di dalam bumi. Letak geologi Indonesia terdiri dari 3 lempeng. Nah, anak-anak, ini adalah satu contoh gambaran letak atau lempeng
tektonik yang ada di Indonesia. Ada berapa anak-anak? Ada 3, betul sekali. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa lempeng Indo-Australia itu saling bertumbukan dengan lempeng Eurasia di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Eurasia bertumbukan dengan lempeng Pasifik anak-anak. Di sebelah mana? Yaitu ada di Papua Utara dan juga Maluku Utara. Nah anak-anak, dengan adanya tumbukan lempeng tersebut, maka mengakibatkan suatu, apa ada yang tahu? Suatu pertumbuhan rangkaian pegunungan. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki gunung api yang aktif sangat banyak. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena memang lempeng-lempeng di Indonesia itu memiliki pergerakan yang sangat kuat. Oleh karena itu anak-anak, bahwa tak heran jika Indonesia juga memiliki keberagaman atau banyak sekali gunung api. Hayo. Nah anak-anak, siapa yang tahu gunung api yang masih aktif di Indonesia? Coba acungkan tangan. Iya benar, salah satunya adalah Gunung Sinabung. Gunung Sinabung ini terletak di Sumatera Utara. Yang kedua adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi ini terletak di Jawa Tengah. Oke, tepuk tangan buat anak-anak yang hebat. Nah, selanjutnya anak-anak, dari adanya tumbukan lempeng tersebut tidak hanya menimbulkan rangkaian pegunungan yang sangat banyak di Indonesia, tetapi juga menimbulkan fenomena gempa bumi. Siapa yang tahu gempa bumi apa? Iya, betul sekali. Gempa bumi merupakan peristiwa bergoncangnya bumi yang diakibatkan atau disebabkan oleh pergerakan lempeng di bumi. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk gempa bumi. Anak-anak, gempa bumi dapat dibedakan menjadi 2 loh. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua adalah gempa bumi vulkanik, di mana gempa bumi vulkanik ini terjadi karena ada pergerakan atau aktivitas ke gunung apian. Nah anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang sulit dipahami? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa selain adanya gempa bumi dan juga rangkaian pegunungan aktif, akibat daripada tumbukan lempeng tersebut juga mengakibatkan tsunami. Nah, betul, tsunami merupakan peristiwa di mana bergoncangnya dasar laut sampai ke permukaan laut sehingga menimbulkan gelombang. Nah, masih ingat gak kita tahun 2004 Indonesia dilanda tsunami yang begitu hebat, di mana dapat menghancurkan semua bangunan dan juga memakan banyak korban. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk muka bumi. Nah, Indonesia sendiri adalah negara kepulauan, di mana jumlah pulaunya yang sangat banyak. Siapa yang tahu jumlah pulau di Indonesia seluruhnya berapa ya? Ya, ada yang jawabannya hampir benar. Oke, kurang lebih jumlah pulau yang ada di Indonesia yaitu 13.466 pulau, di mana tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita perhatikan anak-anak bahwa setiap pulau memiliki bentuk muka bumi yang berbeda-beda dan juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu bentuk muka bumi. Adapun macam-macam bentuk muka bumi, yang pertama adalah dataran rendah, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga adalah gunung, yang keempat adalah bukit, dan yang kelima adalah pegunungan. Nah, itulah beberapa macam bentuk muka bumi yang dapat kita ketahui. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian ya. Semoga pembelajaran pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.